Halo, Aries. Ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aries. Berlinang air mata di saat peristiwa besar ini kamu alami. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada The Devil, ada Four of Cups, di sini ada Eight of Pentacles, ada The Moon, dan di sini juga ada Queen of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Devil ya. Saya merasakan di sini kayak ada kayak ada orang ketiga. Ada pengaruh besar di sini, pengaruh besar dari pihak luar terhadap hubungan yang saat ini kamu jalani ya. Entah itu dalam sebuah rumah tangga atau mungkin hubungan asmara atau apapun. Di sini saya melihat di sini ada pengaruh yang cukup kuat, ada pengaruh dari orang ketiga. Ini bisa tentang sebuah pengkhianatan, godaan ya. Artinya di sini ada godaan. Artinya saya melihat di sini akan ada godaan yang pada akhirnya bisa saja membuat kamu dan pasangan kamu terpisah, atau banyak konflik, banyak perdebatan, banyak fitnah. Sesuatu hal yang tentunya tidak kamu harapkan ya ini terjadi. Ini yang membuat kamu dalam kesedihan kayak karena bisa saja orang ketiga ini ya justru orang terdekat yang pada akhirnya bisa saja ada yang mengadu domba, ada yang memprovokasi, ada saja ya. Artinya di sini ada energi yang negatif. Oke, ada energi yang negatif. Ya, ada yang sebagian kamu yang memang terpisah. Karena memang di sini juga karena bisa salah miskomunikasi, salah pengertian. Ini bisa saja terjadi. Karena mungkin di sini ada yang merekayasa sebuah cerita tentang fitnah, tentang sesuatu hal. Oke. Artinya ini juga bisa tentang seseorang yang gampang tergoda ya. Seseorang yang tidak bisa memegang komitmennya terhadap kamu. Seseorang yang gampang tergoda dengan seseorang yang lebih baik dari kamu menurut dia. Oke. Ada yang terpisah karena sesuatu hal ya, karena orang ketiga di sini. Inilah yang membuat kamu ya menangis karena tidak pernah kamu harapkan ada sesuatu hal yang besar yang terjadi dalam hubungan kamu. Di sini ada Four of Cups. Ini tentang kesendirian, ini bisa tentang energi dia ya. Saya merasakan ya bisa saja
ada penyesalan ya. Ada penyesalan dalam diri dia karena mungkin ada yang tidak bisa menjaga atau menahan emosi, ada yang juga tidak bisa menjaga komitmen, ada yang mengambil keputusan di saat terburu-buru atau tergesa-gesa yang membuat penyesalan dalam diri dia. Artinya ada seseorang yang kayaknya masih mikirin kamu atau pikirannya itu masih tertuju kepada kamu. Tentunya karena ya mungkin ada kesalahan yang dia lakukan ya. Ada penyesalan yang dia rasakan. Bisa saja di saat dia ninggalin kamu dan pergi bersama orang lain, ternyata itu adalah pilihan yang salah. Oke. Artinya ada sesuatu hal yang membuat dia menyesal di sini. Menyesal karena udah nyakitin kamu, menyesal karena udah ninggalin kamu. Rasa penyesalannya itu yang pada akhirnya menghukum dirinya sendiri. Karena pikirannya itu selalu tertuju kepada kamu tentang ya kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Seakan-akan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena pernah menyakiti perasaan kamu. Karena dia tahu yang kamu berikan itu adalah ketulusan. Ini nanti energinya bisa terbolak-balik ya. Tapi saya merasakan ada seseorang yang sedang menyesal, seseorang yang masih mikirin kamu, karena kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan, karena memang kesalahan itu tidak 1 atau 2 kali sebenarnya, tetapi kayaknya udah berulang kali, udah sering kamu maafkan, tetapi ya terulang dan terulang lagi, itu yang membuat kamu capek dan lelah, dan itu juga yang membuat dia merasa menyesal. Ada penyesalan yang sangat mendalam. Karena di saat kamu memaafkan, di saat kamu memahami atau berusaha untuk memahami, di saat itu dia mungkin tidak menyadari tentang bagaimana rasanya kehilangan kamu. Ya mungkin karena kamu selalu memaafkan, ya pada akhirnya dia semena-mena terhadap kamu. Dia berpikir ya udah nanti bakal dimaafin juga, itu yang mungkin ada dalam pikirannya. Tetapi ada saatnya di sini Eight of Pentacles, kamu bersikap lebih tegas. Kamu bersikap lebih berani. Artinya tidak mau lagi terlalu bucin. Artinya sepertinya apa yang dia lakukan sudah tidak bisa kamu maafkan lagi. Oke. Ada kalanya kamu sudah harus bersikap lebih tegas dan memikirkan diri kamu sendiri, kebahagiaan diri kamu sendiri. Ada yang saat ini sebagian kamu bahagia dengan jalan kamu saat ini, yang kamu pilih saat ini, ya mungkin ada yang masih sendiri, ada yang menikmati kesendirian, ada yang masih menata hati dan pikiran untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Artinya di sini ada di sini ada di antara kamu yang benar-benar berusaha untuk menikmati kehidupan yang saat ini kamu jalani, untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Artinya kamu sudah benar-benar move on. Kamu tidak mau menyimpan kemarahan, ya meskipun ada niat seseorang ini ya, ada niatnya untuk kembali, ada niatnya untuk menghubungi kamu. Ya, tapi untuk memaafkan ya mungkin kamu maafkan, tetapi untuk menjalin kembali sebuah hubungan mungkin tidak ya. Di sini ada The Moon, dan saat ini kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak mau lagi ada kepura-puraan, tidak mau lagi ada kepalsuan. Kamu sudah benar-benar menginginkan sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, artinya hubungan yang apa adanya ya. Hubungan yang apa adanya, ya saling menerima tentang apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Ya mungkin di sini ada yang di antara kamu statusnya pernah berpisah atau bercerai, begitu juga sebaliknya, dan itulah yang membuat kamu harus yakin tentang seseorang yang benar-benar mampu menerima kamu dengan apapun kelebihan dan kekurangan di dalam diri kamu. Begitu juga sebaliknya, artinya sudah tidak mau ada kepura-puraan ya, tidak mau ada kepalsuan. Kamu ingin hubungan yang diawali dengan sebuah kejujuran, karena kalau diawali dengan sebuah kebohongan, ya akan ada kebohongan-kebohongan lain lagi yang akan dia tutupi. Jadi kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih jujur, meskipun itu menyakitkan, tetapi setidaknya seseorang ini mampu untuk merubah dirinya jadi lebih baik. Oke, dan juga bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang positif dalam kehidupan kamu.
Ada Queen of Kalis di sini dan saya melihat apapun ya, badai yang mungkin ada, peristiwa besar yang pernah ada dalam kehidupan kamu, entah dalam rumah tangga, atau dalam karir, atau dalam lingkungan sosial, atau dalam pertemanan, apapun itu, apapun badai ujian itu, saya melihat kamu mampu untuk melewatinya. Meski ada hal-hal yang tidak terkendali yang terjadi, tetapi saya melihat kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tidak jatuh lagi ke dalam keterpurukan, untuk bangkit, untuk mengendalikan diri kamu untuk bisa keluar dari situasi itu. Dan dengan sebuah keyakinan ya, semua akan baik-baik saja. Selalu akan ada hikmah, selalu akan ada berkah ya, selalu akan ada kebahagiaan setelah kesedihan, setelah penderitaan yang kamu alami dalam kehidupan kamu, apapun itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada trust your gut feeling, ada turn off a new page. Di sini ada time to play, ada return to joy, dan di sini juga ada speak out. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu berusaha untuk lebih mendengarkan kata hati ya, intuisi, tetapi tetap dengan realistis, tetap dengan logika. Artinya menyatukan antara hati dan pikiran kamu. Ada saatnya kamu mengambil keputusan dengan perasaan, tapi ada saatnya juga kamu harus harus memikirkan atau realistis ya, agar nantinya keputusan itu tepat, agar kamu tidak menyesal. Saya melihat di sini meski ada yang berakhir ya mungkin ada yang berakhir, ada yang berpisah, ada yang bercerai, ada yang mungkin mengakhiri sebuah hubungan, tetapi akan ada sesuatu hal yang dimulai. Ada yang menutup kisah masa lalu, tetapi akan ada sesuatu hal yang dimulai di sini. Sesuatu hal yang lebih baik yang saya rasakan di sini. Menutup kisah masa lalu dengan sebuah atau apapun yang pernah terjadi, apapun kesedihan itu, kamu ingin menutup semua itu dan ingin sesuatu hal yang baru di sini. Inilah saatnya untuk kamu lebih terbuka ya, untuk lebih berani melangkah. Kamu berusaha untuk bisa menemukan sesuatu hal yang tepat, yang sesuai ya dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Yang terpenting itu apa yang kamu butuhkan, sosok yang bisa mengimbangi kamu, sosok yang benar-benar bisa memberikan kamu pengaruh yang positif, mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, atau tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai partner, karena punya cita-cita atau visi dan misi yang sama tentang masa depan, tentang tujuan yang sama. Tapi ya di sini ya, kamu nggak memaksakan sih. Return of the joy, tidak memaksakan, tetapi lebih menjalani. Menjalani ya artinya tidak mentargetkan lah ya, tidak mentargetkan, tapi tentunya punya tujuan. Kamu nggak mau pada akhirnya target itu membebani pikiran kamu dan perasaan kamu, dan di saat kamu jenuh atau lelah ya bisa saja itu berakhir. Jadi saat ini kamu berusaha untuk menikmati saja. Menikmati proses demi proses. Ya mungkin kalau ada gagal, ada jatuh ya kamu bangkit lagi, karena dari hal-hal seperti itu yang membuat mental kamu akan lebih kuat nantinya. Tapi tidak memaksakan ya, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru, berusaha untuk menjalani apa yang ada, tetapi berusaha melakukan yang terbaik. Kamu nggak mau terbebani dengan sebuah target, oke? Kamu menginginkan sesuatu hal yang apa adanya, tetapi berusaha untuk yang terbaik di sini. Berusaha untuk tetap menjadi diri kamu sendiri, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, karena bisa saja ada ya orang yang misalnya ingin sesuatu, tetapi mungkin membohongi dirinya, atau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Ada yang seperti itu. Tapi di sini kamu nggak mau hal-hal yang seperti itu. Kamu nggak mau hal yang instan. Kamu ingin berproses agar hasilnya nanti bisa kamu pertahankan. Karena biasanya sesuatu hal yang
gampang atau mudah dicapai atau instan, tentunya biasanya itu akan gampang hancurnya karena kamu tidak merasakan susah atau sakitnya sebuah proses. Tapi di saat kamu merasakan atau menjalani hal-hal seperti itu, kamu akan lebih bisa menghargai apa yang nantinya kamu miliki. Meski mungkin terlihat kecil oleh orang lain, biasa saja oleh orang lain, tapi itu adalah hal yang luar biasa yang kamu dapatkan. Karena ada perjuangannya, karena ada pengorbanannya. Oke, artinya di sini kamu sudah lebih berani ya. Berani mengekspresikan diri, berani untuk melangkah, berani untuk melakukan sesuatu hal, bertindak. Artinya setelah kamu terlepas dari situasi yang menyakitkan, kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sini. Oke, terlepas apapun yang mungkin mantan atau apa yang menyesali tentang dia pernah nyakitin kamu udah tidak peduli karena saat ini kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang dilema, atau mungkin banyak konflik, perdebatan, pertengkaran yang kamu lalui saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa melewati apapun situasinya, apapun kondisinya. Dengan sebuah keyakinan, Tuhan akan memberikan bantuan dan semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa ya di readingan selanjutnya. Bye!